Lalat salmon aja gak sih? Udah live. Lagi di mana kak? Rumah. Cantik banget, thank you. Makeupnya bagus banget. Literally ini aku no makeup sama sekali. Iya, aku nggak suka pakai makeup. Alisnya bagus banget. Iya, ini nggak aku sulam, nggak aku obras, nggak aku neci. Emang udah begini dari lahir. Blasteran ya kak. Iya, papa aku Sunda, mama aku ketoprak. Lagi live. Jangan berisik. Tak sur kau skip. Masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sepertinya Mbak tidak menjawab apa mukjizat Muhammad sesuai dalil kitab. Adakah dan siapa yang buat kalimat syahadat? Ada dalilnya kah? Ada sayang, ada. Thank you ya Testa Budi. Jadi videoku yang kau komentarin ini, dia bertanya apa mukjizat Nabi Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Nyambung gak kau rasa? Kalau kau bilang nyambung, udahlah sama error kalian. Makanya aku bilang sama dia, belajar dulu sejarah biar bisa membuat suatu pertanyaan yang qualified. Beda zaman itu coy, beda era ya kan. Tapi kalau di zamannya Nabi Muhammad sendiri, yaitu sekitar tahun 600 sekian, ada nggak mukjizat Nabi Muhammad? Banyak malah ya kan. Contohnya Al-Quran sampai saat ini nyata bisa kita saksikan mukjizatnya ya kan. Kalau mukjizat nabi-nabi sebelumnya kita dengar atau kita baca atau dari kisah kita tahu ya. Tapi kalau Nabi Muhammad yang satu ini, Al-Quran ini nyata bisa kita saksikan dengan jelas, di mana Quran itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, dan kita ketahui bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, sehingga tidak bisa orang mengklaim bahwa ini buatan Nabi atau dicontek dari kitab-kitab sebelumnya, begitu ya kan. Kemudian yang kedua, peristiwa Isra Mi'raj, ada dalilnya? Ada sayang, ada ya kan. Baca Al-Isra 1 ayat 1 ya. Kemudian ada lagi dalil tentang Isra Mi'raj ini, An-Nazm 12-18 ya. Mukjizat selanjutnya yaitu peristiwa bulan terbelah menjadi dua, satu sisi di sebelah kanan Gua Hira, satu sisinya lagi di sebelah kiri Gua Hira. Itu disaksikan oleh para kaum Quraisy pada saat itu. Tapi apa? Kaum Quraisy mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah melakukan sihir, sama halnya ketika Nabi Musa merubah tongkatnya menjadi ular. Orang yang tidak percaya mengatakan bahwa itu hanya sihir ya. Jadi yang namanya orang tidak percaya akan selalu membuat suatu statement untuk menyangkal, right? Ya, right. Soal syahadat itu apa sih? Kesaksian ya kan, pengakuan. Semua agama punya pengakuan tersendiri ya kan. Jadi syahadat itu siapa yang buat? Ada dalilnya? Ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk disembah. Dalilnya apa? Al-Imran 3 ayat 18. Baca cinta kalau penasaran ya. Masuk gak? Masuk. Tunjukkan fotomu ketika pakai hijab. Berarti urusan na dituruni pusok mi doa teh sayang ni minyaki bojak molope mualap ho unang paru-paru agama Kristen di homa mualap nih. Ku translate berarti urusan yang dibawa pusatmu itulah ya. Sayang kali lah minyak itu katak. Batak bukan katak. Kalaupun kau mualaf, jangan kau jelek-jelekkan agama Kristen untuk mulah-mualakmu itu. Thank you ya Lina Sianturi. Jadi ungkapan bahasa menunjukkan bangsa itu benar. Kata-kata kita menunjukkan siapa kita. Jadi orang yang terhina akan mengucapkan kata-kata hinaan, dan orang yang terdidik akan mengeluarkan kata-kata didikan. Kenapa komentar ini ku up? Karena aku mau support kepada teman-teman yang mualaf
sama seperti aku dari jalur pernikahan. Sebenarnya ketika seorang non muslim menjadi muslim dengan cara apapun itu adalah hidayah, karena tidakkah kita tahu bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dan bukankah banyak pasangan-pasangan yang beda agama, satu agama, telah melakukan bedah bawah pusat atau eksekusi bawah pusat tetapi tidak menikah juga. Jadi ternyata kita istimewa teman-teman ketika menerima kata-kata seperti ini. Jangan kecil hati, jangan benci, sebab kebencian itu adalah penyakit. Biarlah mereka yang benci, kita jangan. Menjelekkan agama Kristen tentu tidak, karena tidak bisa dipungkiri ajaran yang membawa aku atau yang mengajarkan aku tentang kebaikan adalah agama Kristen, dan ajaran yang membawa aku atau mengajarkan aku tentang kebenaran adalah agama Islam. Thank you. MXK60, thank you ya. Jadi sebelum kutunjukkan pada dirimu tanah tandus, aku mau bilang kalau kita itu manusia, tidak tinggal di kandang. Gak tau lah dengan dirimu ya. Ini bagian terkecil dari rumahku. Ini adalah dapur di mana aku selalu bikin VT. Aku gak pernah live chin. Satu hari paling aku bikin 1-2 VT udah, ya kan. Karena aku lebih fokus ngurus keluarga gitu, ya kan cinta. Disinilah tempatku buat VT, karena aku sering masak sambil masak gitu ya kan. Inilah bagian terjoroknya ya, bagian terjorok karena ini dapur belakang lah ya kan. Gak kayak kandang kan, yang mau dikandangin itu ini loh, nih domba-domba ini. Oh ya, hampir lupa, dirimu kan anak domba ya, pantaslah jangan menganimalisasi dong. Kalau dirimu yang animal aja sendiri, jangan ajak-ajak. Itu yang baju kuning tadi suamiku ya. Kamu tahu nih tanah tandusnya. Tanah tandus ini adalah ladang-ladang minyak. Tandus-tandus gini duit semua ini coy, duit. Memang bukan ladang minyak kita lah, ini ladang minyak negara. Ini negara yang mengelola cinta. Ini suamiku ganteng kan? Pastilah. Injil Yohanes 14 ayat 6. Thank you ya Wanri. Bukan cuma Wanri aja yang suruh aku baca ayat Alkitab, banyak lagi teman-teman kita yang lain. Padahal aku udah selesai dengan Alkitab. Nanti ketika aku bahas, katanya aku belum move on. Udah move kaya gue. Alkitab itu mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, Kejadian sampai Maliaki, Matius sampai dengan Wahyu kita baca doang tidak. Ketika kita selesai dengan suatu buku, maka kita bisa membuat suatu sinopsis ataupun intisari. Intisari dari Alkitab apa? Yaitu firman Tuhan yang disampaikan kepada manusia melalui para utusannya, melalui para nabi, untuk 2 misi besar ya, yaitu untuk mengajak manusia kembali ke jalan yang benar, bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, Tuhan itu adalah Allah, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kedua itu mengenai norma ataupun aturan-aturan hidup. Itu intisarinya. Di perjanjian lama itu sebelum Yesus, perjanjian baru setelah Yesus, sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Begitu dia ya kan. Terus Injil Yohanes 14 ayat 6 ini kenapa begitu sering diberikan untuk dibaca orang-orang mualaf. Kulihat di PT-PT orang yang mualaf juga selalu dikasih baca ayat ini gitu ya. Supaya apa? Biar kenapa? Isinya apa? Ya, isinya jawab Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya aku itu apa? Artinya aku itu perantara kan? Alat kan? Sarana kan? Iya. Dan juga di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun secara gamblang Yesus menyatakan dirinya akulah Tuhan. Tidak ada. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah utusan. Ya kan? Jadi kita bahas Yohanes 14 ayat 6 ini. Katakanlah Batam adalah Bapa di belawan manusia, ya kan? KM Kelut Yesus. Tidak ada yang sampai ke Batam kalau tidak melalui KM Kelut, ya kan? Tidak ada yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus. Apakah KM Kelut itu Batam? Pikirkanlah sendiri ya kan? Masuk gak? Ya masuk lah ya kan?